Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kita bulan Zulhijjah dengan segala keutamaannya. Kita yang hadir di salat Id pada pagi hari ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita dan puasa Arafah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sannatal lati qablahu wa sannatal lati ba'dahu. Puasa yaumil Arafah, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa Arafah kita yang kita kerjakan kemarin menghapus dosa-dosa kita yang lalu, dan Allah menjaga kita dari perbuatan dosa di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban karena pada hari ini kaum muslimin menyembelih kurbannya tatawuan untuk kemudian berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada sahabat yang datang dan bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang arti berkurban, tentang arti hewan kurban. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi, wahai Rasulullah, apa maksud dari korban ini ya Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, qala sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam, kurban merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Qalu wa malana fiha ya Rasulullah, kalau kami berkorban ya Rasul, apa pahalanya wahai Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin hasanatun, setiap helai rambut dari hewan yang engkau kurbankan akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu fasuf ya Rasulullah, bagaimana kalau kambingnya kambing gembel ya Rasulullah, bulunya banyak? Maka Rasul mengatakan, bikulli sya'ratin min sufin hasanah, setiap 1 helai bulu kambing gembel itu akan mendatangkan kebaikan dan pahala. Di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa atlafiha, sungguh kata Rasul, hewan sembelihan yang dikorbankan pada hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya, akan datang dengan bulu-bulunya, akan datang dengan kuku-kukunya, memberi syafaat bagi orang yang berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha tidak terlepas dari kisah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia langit yang berjalan di atas muka bumi ini, manusia-manusia yang paham arti hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Ialah Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi mulia yang disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim disebut dengan kekasih Allah karena sudah melewati ujian yang sangat luar biasa. Menikah Nabi Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun lamanya belum dikaruniai seorang anak. Berdoa Nabi Ibrahim mengharap kepada Allah agar diberikan keturunan, sehingga di usia tuanya lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra sematawayang Nabi Ibrahim yang sangat dicintai, yang sangat ditunggu-tunggu kelahirannya. Namun ketika Nabi Ismail tumbuh dewasa, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim di
diperintahkan Nabi Ibrahim untuk mengkorbankan Ismail, untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan tatkala Nabi Ismail tumbuh remaja, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail putra kesayangannya, ya bunayya, wahai anakku tersayang, wahai anakku tercinta, inni ara fil manami anni adbahuka, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara, apa menurut pendapatmu wahai putraku tercinta? Apa jawaban dari anak soleh yang berbakti kepada orang tuanya? Qala Nabi Ismail alaihi salam berkata, ya abati, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, walaupun engkau menyembelihku, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengajarkan kepada kita arti pengorbanan, arti pemahaman hidup, dan ternyata dunia ini kecil, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta, nyawa pun dipersembahkan untuk agama ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Dalam ayat lain disebutkan bahwal akhiratu khairun wa abqa, sesungguhnya akhirat lebih kekal daripada dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kebanyakan manusia lupa dengan akhiratnya. Ketika mereka tinggal di dunia, seolah-olah dia akan tinggal abadi di dunia, sehingga lupa dengan akhiratnya, lupa dengan sholatnya, lupa dengan ibadahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala taghurrannakumul hayatad dunya, janganlah kalian terperdaya dan tertipu oleh dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita telah mengetahui bahwasanya dunia ini fana, marilah sama-sama kita meluruskan tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbekal untuk kehidupan kita. Fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal menuju Allah adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini kita kembali mengingat bahwasanya kehidupan dunia hanya sebentar. Umur kita terus berlanjut, masa tua terus datang menghampiri kita. Kita akan tinggalkan dunia yang fana ini, kita akan tinggalkan harta kita, akan kita tinggalkan keluarga kita. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kitalah yang kita bawa mati, qiraatul Quran kita yang kita bawa ke akhirat, sedekah dan infak kita yang akan kekal menemani kita. Yang lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan kita tinggalkan. Oleh karena itu perkuat lagi ibadah kita. Salat yang wajib jangan sampai kemudian ditinggalkan. Kita ramaikan majelis-majelis taklim yang ada, terus kita perdalami ilmu agama agar kita paham dan kita sadar bahwasanya perjalanan hidup kita hanyalah perjalanan menuju kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari khutbah kita pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama, hari ini kita berada di penghujung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana para ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari terbaik di muka bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita tutup ya hari yang baik ini dengan 5 zikir utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah,
wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya baca, bapak-bapak ikutin supaya kita mendapatkan keberkahan ya pada hari yang mulia ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang arti pengorbanan untuk meraih akhirat dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara Idul Adha kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya rabbal alamin, di pagi hari yang cerah ini ya Allah, kami kembali menegadahkan tangan kami ya Allah. Kami kembali memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kekhilafan kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Kita akhiri wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.